Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Yeah. Pertama saya bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah pasar. Ya. Pasar saham. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kan? Ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya. Ya. Ini kalau kita bedakan dengan direct investment. Bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana. Saya bikin pabrik. Bahan bakunya ini. Bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah. Ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya. 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat. Ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow. Ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika merah, turun. Jauh sekali. Tapi pandangannya Trump adalah oh enggak, ini iya tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan itu yang kita sadar ya. Kita jangan punya rasa rendah diri. Kita kayaknya diprogram bangsa kita, elit kita juga, bahwa kita ini lemah, kita kalah, kita ini dijajah, kita ini hebat gitu. Loh, kita hutang besar, hutang kita dibandingkan dengan banyak negara, hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun. Nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey, para teknokrat, hey, para profesor, hey, para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan, saat dilakukan blunder, ya kan? Yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Nah, kedua masalah Trump. Ya, masalah Trump ini kita harus lihat nanti
mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin, terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99, kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan, ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada, kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, ya, karena dia ingin membela kepentingan nasional dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 ya, tapi maksud saya juga, ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi. Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan?
kebutuhannya banyak, ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, Ethiopia, di Turki, Tanzania. di Mesir. Jadi we have to look for new market, benar nggak? Yang kita concern hanya memang apa itu garment, sepatu, ya kan? Itu yang dua concern. Tapi, nah ini bagian ya. Makanya masalahnya adalah kita harus berani dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup. Kita 300 juta loh sebentar lagi, Ya. ya kan? Kita sebesar Amerika. Jadi nanti sepatunya kita jual aja di antara kita. Pakaian, kita punya anak sekolah, berapa anak sekolah kita ya? 60 juta kalau nggak salah. 70 juta. Penerima manfaat nanti 82 juta. Jadi mungkin anak-anak kita ya mungkin mungkin 75 juta mungkin. Mereka butuh sepatu. Mereka butuh pakaian, pakaian olahraga, pakaian pramuka. Tas. Ya kan? So, ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh kita bicara. Kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi kesulitan yang akan ditimbulkan, dan kesulitan ini akan kena seluruh dunia. Tapi ini ya sekarang tinggal terjadi apa? Shifting. Orang lagi cari teman ini, ya kan? Cari kawan. Kita juga bingung sebetulnya, benar nggak? Iya kan? Tapi dalam arti kita mengerti bahwa mereka concerned bahwa ekonomi mereka tidak produktif. Dia masih kuasai teknologi, tapi di bidang lain, bidang mobil, mereka sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, iya kan? Elektronik, telepon, iya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih, teknologi dia masih unggul. Jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin. Tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Ya hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat. Ya, whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive, krisis-krisis berkali-kali. Ya. 68, 98, 2008, COVID ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi, iya kan? Apa? Mana? Ini saya bikin hitam atas putih. Ya. Saya mau kirim lah nanti. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Saya kampanye
ke desa-desa. Saya lihat anak ini umur 5 tahun. Saya tanya, enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting. Stunting kita ini sekian puluh persen, Mbak Uni. What do we do? Saya enggak teoritis. Iya kan? Saya mau intervensi. Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan, nggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru, kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih. Dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.